Media asal Malaysia favoritkan timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. PSSI membuka peluang untuk mencari pemain keturunan lagi. Proses pindah federasi diurus Ivar Jenner dan Ravel Struijk diharapkan debut. 3 jebolan FC Utrecht dipanggil ke TC Timnas bakal jadi andalan Sinteyong. 2 pemain timnas Argentina pernah dihancurkan Sinteyong di Piala Dunia U20. Seperti yang diketahui, timnas U23 Indonesia dipastikan bakal bersaing di grup B Piala AFF U23 2023. Lawan yang harus dihadapi Garuda Muda adalah Malaysia dan juga Timor Leste. Menariknya, salah satu media asal Malaysia yakni NST menilai bila timnas U23 Indonesia merupakan tim favorit di grup ini. Ya, semua itu tak terlepas dari keberhasilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan yang meraih medali emas SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia sebelumnya pernah mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada SEA Games 2023. Sedangkan timnas U22 Malaysia tak bisa melaju ke babak semifinal usai gagal bersaing dengan Thailand dan Vietnam di grup B. PSSI membuka peluang untuk mencari pemain keturunan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia, yang pasti kualitasnya harus di atas rata-rata. Ya, kendati begitu, hingga saat ini belum ada nama pemain keturunan yang diincar PSSI. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga. Kalau yang baru ini belum ada, kalau ada pemain pun kita akan cari yang keren banget, kata Arya Sinulinga. Kini di skuad timnas Indonesia yang dipersiapkan menatap FIFA Matchday Juni 2023 terdapat 8 pemain keturunan. 7 berstatus naturalisasi, 1 lagi Elkan Bagot dia memilih kewarganegaraan. Ya, sementara itu dikatakan Arya Sinulinga, hadirnya 8 nama di atas seharusnya dijadikan pemicu persaingan sehat. Perpindahan federasi 2 pemain keturunan Ivar Jenner dan juga Ravel Struijk masih diproses. Keduanya diharapkan bisa debut membela timnas Indonesia lawan Palestina dan juga Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan pihaknya masih dalam proses menyelesaikan pindah federasi Ivar Jenner dan juga Ravel Struijk. Ia menyebut berkas kedua pemain akan segera dikirimkan ke FIFA. Sabar ya, Jumat administrasi sudah beres di Indonesia. Jumat Senin kita sudah kirim ke FIFA. Semoga cepat ya di sana, balas Arya Sinulinga. Ivar Jenner dan juga Ravel Struijk bukan pemain naturalisasi terakhir timnas Indonesia. Sementara itu, dalam beberapa kesempatan, Arya Sinulinga tak menutup kemungkinan akan ada pemain naturalisasi lainnya. Sebelumnya muncul kabar, Sinteyong bersama Erick Thohir sedang melirik pemain keturunan Grade A di Eropa. Ya, informasi tersebut diketahui dari komentar Instagram Hassani Abdul Ghani. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Arya Sinulinga tak menampik akan ada pemain naturalisasi lain setelah Jenner dan juga Struijk. Kalau naturalisasi itu prinsipnya adalah harus terbaik, cari naturalisasi yang terbaik. Kalau nggak dapat terbaik ya jangan, kalau cuma tanggung-tanggung jangan, terbaik harus, kata Arya Sinulinga. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil 26 pemain untuk persiapan FIFA Matchday lawan Palestina dan Argentina. 3 diantaranya merupakan jebolan klub Eredivisie FC Utrecht. 3 pemain tersebut adalah Mark Locke, Zevano Lillipali dan juga Shane Patinama. Ya, di samping itu ada juga 1 pemain FC Utrecht yang baru kali pertama dipanggil ke timnas. Dia adalah Ivar Jenner, pemain keturunan Belanda yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, sementara itu melalui akun Instagram resmi FC Utrecht pun memamerkan foto keempat pemain itu. Klub kasta tertinggi Liga Belgia itu pun mendoakan keempatnya sukses bersama timnas Indonesia jelang laga kontra Palestina dan juga Argentina. Semoga berhasil kawan, tulis @FC_Utrecht. FC Utrecht termasuk klub yang kerap menyumbangkan pemain potensial untuk Merah Putih. Beberapa jebolan klub tersebut dipercaya untuk memperkuat skuad Garuda. Tak menutup kemungkinan, pemain-pemain berlabel FC Utrecht menjadi andalan Sinteyong untuk FIFA Matchday nanti. Sementara itu, selain yang telah dipanggil oleh coach Sinteyong, ada 2 pemain berlabel timnas yang merupakan alumni FC Utrecht. Mereka adalah Irfan Bahdim dan juga Bagus Kavi. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong punya sejarah bagus saat membawa Korea Selatan U20 mengalahkan Argentina U20 di Piala Dunia U20 2017 di Korea Selatan. Ketika itu Sinteyong berhasil membawa Korea Selatan menang 2-1 atas Argentina. Menariknya, ada 2 pemain yang memperkuat Argentina U20 saat itu kini masuk dalam skuad yang diboyong Lionel Scaloni untuk Tur Asia 2023. 2 pemain tersebut adalah Gonzalo Montiel dan juga Ezequiel Palacios.
Montiel main di posisi bek kanan, sedangkan Palacios bermain sebagai gelandang serang. Montiel dan juga Palacios diperkirakan masih teringat dengan Sintayong yang membawa Korea Selatan U20 menghancurkan Argentina hingga akhirnya mereka gagal lolos ke fase grup Piala Dunia U20 2017. Pemain timnas Indonesia Fahrudin Arianto ingin meminta jersey pemain Argentina pada pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023 mendatang. Saya nggak suka Messi dan Ronaldo, tapi saya suka Chelsea dan Juventus. Kebetulan sepertinya di skuad Argentina ada pemain Chelsea dan Juventus, jadi saya kayaknya akan meminta jersey mereka, kata Fahrudin Arianto, sumber unggahan akun Instagram resmi @Madura United FC Rabu 31 Mei 2023. Ya, di skuad Argentina yang diboyong untuk mengikuti tur Asia, ada satu pemain Chelsea yakni Enzo Fernandez, dan dua penggawa Juventus yaitu Angel Di Maria dan juga Leandro Paredes. Tinggal kita lihat, apakah Fahrudin Arianto bisa mendapatkan jersey salah satu pemain Argentina tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat serius membangun timnas Indonesia di masa depan dengan mulai membentuk timnas U17. Bahkan mantan Presiden Inter Milan itu menggandeng para legenda sepak bola dunia untuk memberikan motivasi. Tentu dalam membangun tim nasional tidak bisa berpuas dengan U20 dan U22, makanya harus membangun juga U17, kata Erick Thohir. Sementara itu, Erick Thohir ingin menularkan visi dan juga misi legenda sepak bola ke pemain timnas U17 Indonesia. Ia pun berencana akan mengadakan seleksi pemain timnas U17 Indonesia untuk dikirim di Doha. Nanti, dari 56 pemain akan kami seleksi, kemudian dikirim Aspire di Doha beberapa bulan, supaya kita siap juga dengan kejuaraan yang akan datang, ujar Erick Thohir. Asosiasi Sepak Bola Hong Kong mengundang timnas Argentina dan juga Lionel Messi beruji coba dengan timnas Hong Kong 14 Oktober 2014 silam. Saat itu, Argentina berstatus runner-up Piala Dunia 2014, akan tetapi tidak juga menarik minat penggemar Hong Kong datang ke stadion. Dari kapasitas stadion yang mencapai 40.000, hanya terisi separuhnya, yakni 20.230 penonton menurut laporan Al Jazeera. Tiket pertandingan yang terlalu mahal disebut sebagai salah satu alasan stadion Hong Kong sepi pengunjung, yakni di kisaran $490 hingga $1.800 Hong Kong, atau setara dengan Rp938.000 dan Rp3,4 juta. Ya, di samping itu pada masa tersebut suasana politik Hong Kong masih panas. Situasi Hong Kong tentu berbeda dengan di Indonesia, dan Messi semestinya menjadi magnet di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendatangkan 5 legenda sepak bola dunia ke Indonesia untuk memberikan motivasi kepada talenta muda di tanah air. Kelima legenda itu adalah Eric Abidal, Roberto Carlos, Sebastian Veron, Marco Materazzi dan juga Giorgos Karaginis. Saya mau cerita ya, legenda di depan kalian semua dulunya bukan siapa-siapa semuanya, tapi mereka menjadi pemain legenda ketika punya mimpi besar dan berjuang untuk mencapai mimpi itu, kata Erick Thohir di Jakarta. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.